Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Indah Utami, AMD4, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia golongan 2 Angkatan 1 gelombang 4 tahun 2022. Saya merupakan tenaga teknis kefarmasian di instalasi farmasi bagian perencanaan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Di video kali ini, saya akan menceritakan aku, Smart ASN, dan instansiku. Yuk mari kita simak sama-sama. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terletak di Jalan Diponegoro, nomor 71 Kalemba, Jakarta Pusat. Hari jadinya itu pada tanggal 19 November 1919. Sekarang sudah berusia 103 tahun. Selain menjadi rumah sakit pemerintah, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo juga berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ini merupakan rumah sakit pemerintah pertama meraih akreditasi JCI atau Joint Commission International pada bulan April tahun 2013. Untuk visinya yaitu menjadi rumah sakit umum pusat rujukan nasional terdepan dalam layanan, pendidikan, dan penelitian yang berstandar internasional. Dengan misinya yaitu yang pertama memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan profesional berstandarkan internasional. Dua, menyelenggarakan layanan kesehatan semesta yang berbasis institusi maupun komunitas melalui AHS, Academic Health System. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang menghasilkan tenaga kedokteran dan kesehatan yang unggul. Yang keempat, menyelenggarakan rumah sakit yang berbasis Smart Hospital. Yang kelima, menyelenggarakan sistem manajemen rumah sakit dengan tata kelola yang andal dan akuntabel. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dikepalai oleh Dr. Lisdina Liastuti, SP, JP, K, Mars, VH, beserta 4 direktorat yang masing-masing dipimpin oleh direktur bagian. Kelompok instalasi farmasi berada di bawah Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang Dr. Sumaryono. Tugas dan fungsi tenaga teknis kefarmasian di bidang perencanaan diantaranya adalah yang pertama, mengumpulkan bahan dan data dari berbagai sumber untuk melakukan persiapan perencanaan kefarmasian. Yang kedua, pendataan untuk perbekalan farmasi. Yang ketiga, memilih, mengelompokkan, dan mengkompilasi data sebagai bagian dari perencanaan kegiatan kefarmasian. Lalu yang keempat, merekapitulasi data untuk pemilihan perbekalan farmasi. Yang kelima, merekapitulasi data untuk perencanaan perbekalan farmasi. Dan yang keenam, menyusun daftar usulan perbekalan farmasi melalui jalur pembelian dan non-pembelian untuk pengadaan perbekalan farmasinya. Terkaitan tugas tenaga teknis kefarmasian dengan pencapaian tujuan instansi di bidang perencanaan berupa terciptanya pelayanan kepada pasien secara menyeluruh dengan kendali mutu dan kendali biaya, dengan cara menyediakan obat dan alat kesehatan dan membuat perencanaan secara cermat dengan mengutamakan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Perwujudan nilai-nilai Smart ASN di dalam pekerjaan. Yang pertama, integritas. Sebagai pelaksana pelayanan publik harus sesuai dengan perilaku dan pedoman yang ada. Nasionalisme, sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti menghargai satu sama lain tanpa melihat ras, suku, dan agama. Profesionalisme, datang tepat waktu dengan seragam dan atribut lengkap. Berwawasan global, mengupdate diri dengan isu terkini dan adaptif terhadap perubahan. Menguasai IT dan bahasa asing, menggunakan dan menguasai sistem yang tersedia di RSCM, yaitu sistem EHR atau Electronic Health Record untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan, dan juga menguasai bahasa asing agar tidak ada hambatan di dalam pelayanan. Selanjutnya, berjiwa hospitality, memberikan pelayanan efektif dengan kendali mutu dan biaya disertai dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Entrepreneurship, mengembangkan jiwa kewirausahaan sebagai tanda ASN memiliki inovasi selain menjalankan tugas utamanya. Dan yang terakhir, memiliki jaringan luas atau networking.
yaitu dengan menjalin kerjasama yang baik antar sesama pegawai maupun sesama unit demi terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Hal tersebutlah yang menjadi modal untuk saya dalam mendukung Smart ASN di tahun 2024. Demikian persembahan video dari saya mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.